Iya. Selamat malam, perkenalkan saya Yosua Barita dengan NRP akhir 037, di mana judul saya yaitu pengaruh penerapan sistem point of sale dan manajemen antrian terhadap efisiensi waktu pelayanan gerai Indomaret cabang Surabaya Timur. Untuk latar belakang saya mengambil judul tersebut ya, di mana karena kan minimarket ini tumbuh besar di Indonesia dan retail yang paling dekat dengan masyarakat, di mana kecepatan pelayanan itu menjadi faktor utama untuk pelanggan puas dan juga sistem pos menjadi standar operasional di Indomaret. Dan juga saya mendapat fenomena di lapangan di salah satu gerai Indomaret di Surabaya Timur, di mana ada dua jalur kasir dan sistem pos, tapi hanya satu kasir yang aktif sehingga mengakibatkan antrian menumpuk. Untuk research gap-nya, di mana yang pertama itu peneliti terdahulu itu hanya mengkaji pos dan manajemen antrian secara terpisah, di mana kajian pos itu lebih ke kinerja keuangan dan stok, sementara untuk kajian antrian itu lebih ke model model matematis dan simulasi, dan belum ada yang menganalisis kedua variabel itu secara bersamaan. Kesenian inilah yang menjadi motivasi saya untuk meneliti. Untuk rumusan masalahnya, saya ingin bagaimana penerapan sistem pos berpengaruh terhadap efisiensi waktu pelayanan, dan apakah manajemen antrean berpengaruh terhadap efisiensi waktu pelayanan. Untuk yang terakhir, apakah keduanya secara bersamaan berpengaruh terhadap efisiensi waktu pelayanan. Untuk tujuan penelitiannya menjawab dari rumusan masalah saya. Untuk tinjauan pustakanya, saya memiliki tiga variabel, di mana variabel X1 itu sistem point of sale, variabel X2 itu manajemen antrean, dan variabel Y itu efisiensi waktu pelayanan. Indikator untuk sistem point of sale itu kemudahan penggunaan sistemnya, kecepatan pemrosesan transaksinya, sedangkan di manajemen antrean itu optimalisasi jumlah kasir aktifnya, waktu tunggu dalam antrean. Untuk di efisiensi waktu pelayanan, kecepatan pelayanan kasir, waktu tunggu dalam antrean. Ini penelitian terdahulu di mana ada 5. Yang pertama itu ada Wardani tahun 2022, di mana topiknya tentang Indomaret di Malang. Dia menggunakan metode antrian MM1 dan MM2. Hasil utamanya, satu kasir lebih efisien dari sisi biaya, tidak menggunakan sistem pos. Di mana dari 5 penelitian yang terdahulu ini, belum ada penelitian yang menggabungkan variabel point of sale dan manajemen antrean terhadap efisiensi waktu pelayanan di minimarket Surabaya Timur. Untuk rangka konseptual dan hipotesis saya dapat dilihat di gambar, di mana variabel independen saya, sistem point of sale dan juga manajemen antrean. Dan variabel dependennya yaitu efisiensi waktu pelayanan, di mana ada 3 hipotesis, di mana hubungan antara sistem point of sale terhadap efisiensi waktu pelayanan, dan hubungan antara manajemen antrean dengan efisiensi waktu pelayanan, dan yang terakhir yaitu hubungan antara keduanya, sistem point of sale dan manajemen antrean terhadap efisiensi waktu pelayanan. Untuk metode penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenisnya ada asosiatif kasual. Untuk lokasinya Indomaret yang ada di Surabaya Timur. Untuk waktunya waktu personal Indomaretnya, dan populasinya tak terhingga, di mana ada sampelnya 100 responden. Karena berdasarkan rumus Slovin untuk populasi tak terhingga itu menghasilkan 96 orang, dan saya bulatkan menjadi 100 responden. Untuk instrumen dan teknik analisis datanya, di mana instrumen pertama itu menggunakan kuesioner skala Likert dari 1 sampai 5, di mana untuk sistem pos ada 8 pertanyaan, untuk manajemen antrean ada 7 pertanyaan, dan untuk efisiensi waktu itu ada 9 pertanyaan. Jadi totalnya ada 24 itu yang pertanyaan. Untuk tahapan analisis datanya, di mana yang pertama kami menggunakan statistik deskriptif, yaitu ada min, mix, max, dan standar deviasi per indikator. Untuk uji asumsi klasiknya menggunakan normalitas, multikolinearitas, dan sebagainya. Untuk regresi linear berganda menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah E. Untuk uji hipotesisnya, aku menggunakan uji parsial dan uji simultan. Untuk koefisien determinasinya menggunakan jas R kuadrat, di mana proporsi variasi Y yang dijelaskan X. Untuk ringkasan penelitian saya yaitu, uh, penelitian saya menggunakan metode survei, jenis penelitiannya asosiatif kausal, dan alat bantu saya yang terakhir menggunakan SPS. Lebihnya dapat dilihat di layar. Sekian presentasi saya. Terima kasih.